إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Dengan takwa ini akan memberikan bekal kepada kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat di dunia jabatan, kebendaan dan lain sebagainya bermanfaat di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Tetapi ketika kita di hadapan Allah, maka jabatan yang kita sandang di alam dunia ini, kebendaan yang kita miliki di alam dunia ini tidak akan memberikan kemanfaatan terhadap diri kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ketakwaan kita, kecuali amal-amal soleh kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini kita berada di akhir daripada bulan Rabiul Awal. Ketika di bulan Rabiul Awal, maka bisa kita saksikan bahwa di beberapa musola-musola, di beberapa instansi-instansi pemerintahan, di beberapa majelis taklim, masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, kita bisa melihat dan kita bisa menyaksikan peringatan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal kembali kita diingatkan bahwa panutan kita, Nabi akhir zaman, idola kita semuanya, adalah sosok manusia yang sempurna yang tidak bisa kita dapatkan pada saat sekarang ini. Dengan kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi ketika berinteraksi dengan manusia manapun, apakah dia satu akidah ataupun berbeda akidah, tetap saja baginda Nabi menjunjung tinggi daripada harkat martabat manusia. Baginda Nabi memberikan pelajaran penting terhadap diri kita bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, maka bagaimana dia terhadap lingkungannya, apakah dia digolongkan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain atau sebaliknya. Baginda Nabi menyampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah
manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa orang-orang yang mengikuti Rasul, faqad ata'a Allah, sejatinya dia mentaati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berucap, ketika melangkah dan ketika melakukan apapun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat sekarang kita sebagai umatnya, ketika kita melaksanakan atas apa yang sudah Rasul pernah ucapkan, kita melakukan atas apa yang sudah pernah Rasul lakukan, maka kita tergolong menjadi orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ucapannya ataupun perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang ulama sufi, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimakumullah, mengatakan bahwa sebagai seorang muslim seyogyanya kita harus menerapkan daripada 3 hal dalam kehidupan kita. Liyakun haqqul mu'min minka salasa, illam tanfa'ah fala tadurruh, wa illam tafrahah fala taghummuh, wa illam tamdah fala tadhummuh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari maqalah ulama mengatakan bahwa ada 3 hal sebagai seorang muslim yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah bahwa illam tanfa'ah wala tadur, jika engkau tidak mampu memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak, maka jangan membuat sulit terhadap orang lain dan jangan menyakiti terhadap orang lain. Pada makalah yang pertama ini, tentu ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa ketika diri kita ini tidak mampu dan tidak bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, apakah kita memberikan manfaat dengan tenaga kita, atau dengan pikiran kita, atau dengan materi yang kita miliki, maka setidaknya jangan membuat orang lain susah, jangan membuat orang lain tidak nyaman, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Maka inilah prinsip Islam yang pertama. Kalau kita membaca di media massa, mendengar di beberapa media elektronik, bagaimana orang di luar sana kemudian tanpa mereka berpikir panjang, tanpa mereka memikirkan daripada akibat yang kemudian diunggahnya, akibat yang ditulisnya, dia menulis, dia berbicara dan lain sebagainya, dan akhirnya kemudian membuat orang yang membaca, membuat orang yang mendengar, membuat orang yang menyaksikan menjadi gusar, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak kondusif. Maka ini yang kemudian harus kita sasar,
harus kita perbaiki atas apa yang sudah dilakukannya. Bahwa prinsip Islam yang pertama yang disampaikan oleh seorang salafus sholih, ketika kita tidak mampu memberikan kemanfaatan, ketika tidak bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak, maka jangan pernah kita menyakiti, jangan pernah kita membuat tidak nyaman terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh seorang sufi Yahya bin Mu'adz ar-Razi, wa illam tafrahah fala tadmah. Ketika engkau tidak mampu dan bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, maka janganlah engkau membuat sedih orang lain. Ini adalah prinsip yang kedua. Sebagai manusia, kita yang hidup di masyarakat, tentu kita membutuhkan orang lain, tentu kita membutuhkan daripada lingkungan kita. Di dalam berinteraksi, apakah itu di lingkungan RT, apakah itu di lingkungan RW, tentu kita akan berinteraksi dengan manusia yang berbeda-beda. Manusia apakah beda sukunya, apakah beda agamanya, atau beda warna kulitnya. Tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa ketika kita berinteraksi, ketika kita bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, yang harus kita pegang, yang harus kita camkan adalah bahwa ketika kita tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, pastikan diri kita tidak membuat sedih terhadap orang lain. Itu yang harus kita sama-sama jalankan, yang harus sama-sama kemudian kita perhatikan. Karena memberikan kebahagiaan terhadap orang lain tidak hanya kemudian lewat materi, tidak hanya dengan kebendaan yang kita miliki, tetapi dengan pikiran kita, dengan kebijakan kita, dengan tenaga kita, mungkin itu akan bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang yang membutuhkan. Oleh karenanya, prinsip yang kedua dalam Islam ini seyogyanya harus dan juga kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa illam tamdaha fala tadummu. Sampaikan oleh Imam Ar-Razi bahwa ketika engkau tidak mampu untuk memuji, maka jangan engkau mencaci, jangan engkau mencela. Pada saat sekarang barangkali bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, bisa jadi hitungan menit maupun hitungan detik. Ketika kita baca di media bagaimana orang-orang di luar sana dengan gampangnya, dengan mudahnya kemudian menghancurkan, juga menurunkan martabat sesama muslim. Ini tentu pelajaran buat kita sangat berharga, bahwa ketika kita merendahkan orang lain, ketika kita meremehkan orang lain, ketika kita tidak menghargai orang lain, maka patut dipertanyakan apakah kita mengaku beragama Islam, tahu bagaimana Islam itu kemudian dibangun. Ketika kita mengaku beragama Islam, lalu kita masih juga memandang sebelah mata terhadap orang-orang di luar sana, mencaci dan mencela, maka introspeksi terhadap diri kita, apakah Islam kita sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi
diutus di atas muka bumi ini yang sangat familiar adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Oleh karenanya di momen khutbah yang sangat singkat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang mampu dan bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak. Apakah kebendaan kita, apakah pikiran kita, apakah harta kita mampu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynu binadul wa udul khabar. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fahsya ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa khudhul jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sabata bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yasal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin wa ansurna 'alal qaumil kafirin wa ansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ma yazidkum